Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah. Jamaah muliakan ta'ala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah di dalam majlis ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menganugerahi kepada kita semuanya kekuatan untuk istiqamah di dalam jalannya, warzuqna husnal khatimah, dan Allah tutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kaji kita masih dalam Al-Qur'anul Karim, surah Az-Zumar ayat yang ke-19 surah 39 ayat yang ke-19. Surah 39 ayat 19. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzabi afa anta tunqidhu man لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكذبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jamaah mulia ta'ala, pada ayat yang lalu menjelaskan tentang kerugian yang hakiki, juga kabar gembira bagi mereka orang yang saleh. Setelah Allah bahas tentang orang soleh, kabar gembira, maka ayat yang berikutnya sekelumit Allah jelaskan kabar yang tidak menyenangkan bagi mereka yang tidak soleh. Allah subhanahu wa ta'ala bikin dua jalan di dunia, kebaikan dan keburukan, dan Allah bikin dua tempat di akhirat, surga dan neraka. Jamaah mulia, sehingga setelah membahas tentang uraian kebaikan, maka sekelumit bahas uraian keburukan. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab, apakah kamu hendak mengubah satu nasib orang yang telah dipastikan untuknya atasnya kalimatul azab? Masya Allah. Afa anta tunqidu man finnar, apakah kamu akan menyelamatkan orang yang memang dipastikan masuk neraka? Lakinnal ladzina taqaw, kan tetapi orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka, baginya tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat yang tinggi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa'adallah, janji Allah, la yukhlifullahu al-mi'ad, Allah enggak akan ingkar janji. Jamaah mulia, jadi ayat yang ke-19 ini sekelumit diterangkan oleh Allah Ta'ala tidak adanya kekuatan untuk menyelamatkan seorang yang dipastikan akan terkena azabnya Allah disebabkan oleh amalan mereka sendiri. Jadi siapa yang kemudian ditetapkan oleh Allah Ta'ala syaqiyun, celaka, disebabkan mereka yang kemudian memilih jalan itu. Jadi kalau ada orang itu celaka, jangan kemudian nyalain Allah. Ya Allah yang nyesatin, Allah yang iya secara hakikat, tetapi karena mereka ada usaha untuk menuju kesesatan itu. Karena Allah itu sesungguhnya memberikan dua potensi. Jadi Allah itu memberikan kepada manusia dua potensi.
Ya, dalam satu diri itu ada fujur, ada takwa. Allah kasih potensi baik, Allah kasih potensi buruk. Hanya saja mana yang kemudian mendominasi daripada orang tersebut. Makanya Allah firmankan, kalau orang itu wasaddaqa bil husna, kalau dia membenarkan kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra. Karena ia memilih kebaikan, ya Allah bikin mudah kebaikan itu. Tapi ada dalam orang hidup itu wa kadzdzaba bil husna, yang dipilih itu adalah mendustakan kebaikan, artinya melakukan kejahatan. Kalau kemudian pilihan hidupnya melakukan kejahatan, apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kalau kebaikan yusra, kalau keburukan usra, karena hakikatnya keburukan itu usra, sulit sebenarnya, cuma dipaksa oleh dirinya. Berarti orang itu memilih. Ketika seorang itu memilih kebaikan, ya Allah bikin mudah. Tahajud yang begitu sulit, Allah bikin mudah aja orang yang memilih. Ya, mudah untuk bangun malam, mudah bangun subuh, mudah dalam pengajian. Orang yang gak memilih sulit. Seorang yang mampu kemudian mendaki gunung dimudahkan oleh Allah, tapi ada dipersulit untuk menuju masjid. Lama ia berada, duduk berlama-lama, gitu kan? Apakah kemudian duduk dalam satu waktu maghrib ke isya ia mampu? Belum tentu. Jadi bukan masalah sulit ini, capek ini, lelah, enggak. Masalahnya Anda meyakini kebenaran, melaksanakan, apa meyakini keburukan, lalu melaksanakan. Maka di situ dibikin mudah oleh Allah. Berarti manusia itu, yaitu melaksanakan apa yang mereka inginkan. Maka dalam satu ayat itu, innal ladzina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh ya dibikin mudah. Menurut si A sulit, menurut B gampang. Ada orang muda baca Quran, ya, ada orang sulit baca Quran. Ada orang mudah membaca Quran, ada orang sulit membaca Quran, tergantung pilihannya. Ya Allah, dan orang itu mesti dalam pilihan itu. Nah, sampai kemudian ditentukan, kemudian masuk nerakanya Allah Ta'ala, maka kata Allah, apa anta tunqidu man finnar? Ada gak kekuatan yang mampu menyelamatkan orang yang ditentukan neraka? Jawabannya adalah tidak ada. Masya Allah. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membahas itu, jamaah rahimahumullah, Allah itu begitu luar biasa. Setelah bahas neraka, kemudian sekelumit ayat 20-nya bahas surga. So Allah mengatakan, mau pilih ayat 19 silahkan, mau pilih ayat 20 silahkan, resiko tanggung penumpang, ya. Lakinil ladzina taqaw, setelah Allah mengkabarkan orang yang pasti menuju neraka kalian karena pilihan hidupnya, maka Allah kabarkan hambanya yang as-su'ada, orang yang soleh, yaitu ittaqaw rabbahum, bertakwa pada Tuhannya. Takwa itu bergerak melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Karena dia nurut sama Allah, maka pasti menuai cintanya Allah. Sehingga bagi mereka lahum ghurafun tajri min fawqiha ghurafun mabniyah, maka untuknya disiapkan oleh Allah kamar yang indah, kamar yang tinggi, berlapis kamar, kamar tinggi, berlapis kamar, bertingkat kamar, kamarnya di kamar ada kamar lagi. Insya Allah, saking apanya itu? Indahnya. Ya, al-qusur syahiqah, berada pada satu istana yang megah. Kamar, meningkat kamar menunjukkan kemegahannya. Min fawqiha ghurafun mabniyah. Masya Allah. Di bawah ya. Tadi ya, ini menunjukkan gemerlapnya
menjulang tinggi. Maka Nabi sampai mengatakan inna fil jannati la ghuraban yura butunuha min dhuhuriha. Di surga itu ada satu kamar yang bila dilihat dari dalam tembus ke luar, dilihat dari luar tembus ke dalam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Insyaallah. Wa dhuhuruha min butuniha. Faqala Arabiyyun, maka datang seorang badu mengatakan, liman ya Rasulullah, kamar yang super mewah itu sudah di tempat surga, ada kamar super mewah VVIP, milik siapa ya Rasulullah? Milik siapa kamar yang seperti itu? Liman ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, liman aqabal kalam. Pertama, milik orang yang baik ucapannya. Jadi kalau ngomong manis, kalau ngomong itu nginakin, nggak sinis. Karena ada orang itu ngomongnya jangankan ngomong, baru ngelirik saja itu lirikannya sudah nggak bikin gregetan, ya. Masya Allah, belum ngomong itu. Ya, aqabal kalam. Aqabal kalam ini ucapan yang manis. Yang kedua, wa'at amat ta'am. Ya, super mewah kamar yang sudah disiapkan oleh Allah itu untuk pertama kata Nabi dipersiapkan untuk orang yang ucapannya bagus. Masya Allah, ucapannya bagus, zikir, nasihat, ngajak orang ngaji yuk, ke masjid yuk. Masya Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, amalan yang menjadikan seorang mendapatkan kamar super mewah surga itu, hadis sahih. Yang kedua, at-amat ta'am, senang ngasih makan orang, nggak pelit, ya, rajin ibadah, sholat subuh tepat waktu, tapi pelit susah. Orang pelit itu jauh dari surga. Ya, jangankan surga, orang aja nggak mau diajak. Ya. Maka dikatakan at-amat ta'am. At-amat itu apa? Senang memberi makan orang. Hari-hari ini kan cerita tentang Ibrahim, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu banyak bercerita sosok seorang nabi yang hebat, sosok nabi yang diceritakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, ayat 6 menjadi uswatun hasanah. Sosok itu Ibrahim. Apa di antara amalan Ibrahim? Ibrahim itu senang ngajak orang makan. Nah, jadi amalan Ibrahim, di antara amalan Ibrahim itu senang ngajak orang makan. Ya, sampai beliau itu berjalan ratusan meter hanya untuk ngajak makan. Masya Allah, nyari orang diajak makan. Itu amal ta'am, senang. Oh, Masya Allah, orang itu kalau dikasih makan hatinya senang apa double? Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa amat ta'am itu mampu menghilangkan panasnya hati. Orang kalau dongkol, dendam, marah kan gitu kan, kalau diajak makan seneng gak? Ya, didongkol, marah, mau ke masjid udah didatengin, diajak makan, 3 sapi bakar, kira-kira gimana? Seneng apa susah? Seneng. Ya. Masya Allah. Wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dan yang ketiga, sholat malam tatkala orang terlelap di dalam tidur. Jadi 3 amalan. 3 amalan untuk mendapatkan antara lain ghurafun min fawqiha, ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. 3 amalan untuk meraih itu yang menjadi ciri ketakwaan dalam sisi horizontal. Ucapannya baik, senang ngasih makan, dan yang ketiga, ya, sholat malam ketika orang telap di dalam tidurnya. Masya Allah. Jamaah mulia. Bahkan termasuk haji mabrur. Ciri haji mabrur itu apa? Linul kalam at-amat ta'am. Kalau ngomong enak, kalau punya duit gampangan. Itu ciri haji mabrur. Oh, ya. Jadi ciri haji mabrur kalau ngomong enak, kalau punya duit murah. Ya, haji mabrur ngaji, doang baca Quran khatam tiap hari, tapi apa duit? Tolitnya 17 setan, enggak mabrur, itu setengah mabrur. Ya,
Begitu Nabi mengatakan ciri mabrur itu linul kalam at-tamattu'an. Masya Allah, ya. Jadi karena tanda cintanya ke akhirat. Wara al-Imam Ahmad, dalam satu riwayat Imam Ahmad, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahlal jannah la yarawna al-ghurfa fil jannah kama tarawna al-kawkab fi ufuqis sama. Masya Allah, disebutkan dalam satu riwayat, sungguhnya ahli surga itu bisa saling melihat, bisa saling melihat di dalam kamar-kamar mewah mereka. Kama tarawna, sebagaimana mereka itu seperti melihat al-kawkab fi ufuqis sama, seperti mereka melihat bintang-bintang yang cemerlang di atas langit. Jadi saking tingginya, sama-sama cemerlang, tetapi satu dengan yang lain saling mengenal. Makanya manusia itu dikumpulkan oleh Allah dalam kitab At-Tadhkirah itu disebut bahwasanya manusia dikumpulkan oleh Allah dalam tiga tempat. Pertama adalah dunia, kedua adalah barzakh, ketiga adalah akhirat. Kumpul. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan aksiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Banyakin teman soleh, banyakin teman duduk-duduk di majelis taklim, banyakin teman-teman sholat, banyakin teman-teman yang baik, karena sungguhnya teman itu mempunyai syafaat nanti di yaumil qiyamah. Perkumpulan yang ada di dunia nanti akan tembus jadi perkumpulan di alam barzakh. Kumpul di alam barzakh nanti akan tembus kumpul di akhirat. Makanya suratnya namanya apa? Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya apa? Artinya apa? Rombongan. Jadi ke surga itu bukan sendiri. Ilal jannati zumara. Mereka ke surga zumara, dalam keadaan rombongan. Jadi ke surga rombongan. Kontingen Masjid Syuhada malam Rebu tulisannya. Ada keterangannya pengantuk. Ya, jadi rombongan. Begitu pula ke neraka. Ke neraka itu juga rombongan. Masya Allah. Itulah para jamaah rahimahullah. Maka dikatakan rawa al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah. Ya. Aku bertanya, ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Insyaallah. Yang mengatakan ya, mengatakan para jamaah rahimahullah tentang masalah bagaimana kemudian kondisi yang ada di sana. Apakah mereka itu sendirian? Tidak. Dikumpulkan, kumpulkan dengan anaknya, dikumpulkan dengan istrinya. Kalau alur mereka itu sama. Sebagaimana surah At-Tur ayat yang ke-21. Ya, orang-orang yang beriman, ya, kemudian diikuti oleh anak keturunannya dalam keadaan beriman. Ya, dalam surah At-Tur ayat 21. Surah 50, ya. Jadi orang yang beriman wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, diikuti oleh anak keturunannya dalam rangka beriman juga. Walaupun kemudian jamaah rahimahullah antara satu dengan yang lain itu mungkin frekuensinya yang berbeda, tetapi alurnya sama, maka itu akan masuk dalam surganya Allah di tempat yang sama. Masya Allah, itu pentingnya teman-teman yang soleh. Masya Allah. Dalam satu riwayat, ya, ini bahas tentang kamar tadi. Pak, kalau kamar yang seperti itu, kamar berlipat kamar, berlapis kamar, terus temboknya dari apa? Masya Allah. Maka ditanyakanlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma binabuha. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang kamar yang di surga. Masya Allah. Apakah bahan bangunannya? Masya Allah.
Nabi katakan bahan bangunannya itu min dahabin wa min fiddatin, bahan bangunannya itu adalah emas ataupun perak. Bahan bangunannya emas, perak, lantainya pun kasturi. Insyaallah debu-debunya itu, kerikil-kerikilnya al-lu'lu wal yakut, intan-intan mutiara. Masya Allah. Wa qurabuha, debunya az-za'faran, yaitu za'faran. Ya, ini para jamaah imamullah. Wa yakhludu wa la yamutu. Mereka kalau sudah masuk, maka mereka selama-lamanya menikmati. Wa la yamutu, mereka enggak bakal mati. La tublat yabu, pakaiannya pun enggak gampang, enggak hancur. Wa la yubna syababu, enggak hilang kepermudaannya, muda terus, ganteng terus, insyaallah. Kalau mereka makan terus, minum terus, la yahutun wa la yatakhawatun, ya, enggak keluar dahak, enggak beol, enggak buang air, wala yabulun, makan terus, minum terus, enak terus. Kalau mereka kenyang, maka mengeluarkan daripada keringat, mereka mengeluarkan sendawa, maka sendawa itu adalah BAB-nya ahli surga. Dan ketika ia bersendawa, maka sendawanya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Masya Allah. Di surga itu gak ada bengek, asam urat, kolesterol, gak ada. Ya, Masya Allah. Maka harus punya tiket untuk memasukinya. Kenikmatan yang super mewah, yang aman. Maka diterangkan di dalam salah satu firman-Nya surah Ad-Dukhan itu, Masya Allah. Ya. Jadi orang ahli surga itu, yaitu Allah berikan, yaitu tempat yang aman. Aman itu panjang. Ya, di jannatin, ya, amin, dalam londova surga dalam keadaan yang aman. Bisalamin, amin, diucapkan salam dan aman, sejahtera dan aman. Aman itu panjang. Aman dari sakit, sehat terus. Aman dari tua, muda terus. Ya, aman dari susah, seneng terus, ya, aman dari lapar, kenyang terus. Masya Allah, ya, itu ahli surga. Semoga Allah masukkan kita ke dalamnya. Maka Nabi mengatakan, bila engkau minta surga tertinggi sekalian, yaitu surga Firdaus. Allahumma inna nas'alukal firdaus al-a'la minal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdaus al-a'la minal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdaus al-a'la minal jannah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dan anak turun kami surga Firdaus-Mu yang paling tinggi, ya, insyaallah. Jamaah mulia, setelah bahas tentang sekelumit azab, sekelumit nikmat, sekarang bahas dunia. Quran itu insyaallah indah. Sekarang bahas perumpamaan dunia, agar seorang itu memahami hakikat dunia dan tidak tertipu oleh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika ladhikra li ulil albab afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Tidak kau lihat
Tidakkah engkau perhatikan sungguhnya Allah itu menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Summa yakhruju minhi zar'a, kemudian dengannya keluarlah tanaman-tanaman bermacam-macam warnanya, sampai kemudian hingga menjadi kering. Kau lihat warnanya menguning, lalu kemudian engkau lihat hancur karena sudah kuning lalu hancur. Yang demikian itu adalah peringatan bagi orang yang punya akal. Maka apa orang yang dimudahkan, dilapangkan dadanya oleh Allah atas Islam ini, maka ia dalam cahaya dari Tuhannya. Fawailul lil qasiyati, kata Allah, apakah orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, di mana dia itu mendapatkan cahaya dari Tuhannya, itu sama dengan orang yang hatinya keras? Jawabannya tidak. Fawailul lil qasiyah, ya, maka celakalah orang yang keras hati mereka min dzikrillah, dari ingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jamaah mulia, 2 poin dalam ayat ini. Poin yang pertama dijelaskan oleh Allah tentang kehidupan dunia. Jadi perumpamaan kehidupan dunia. Kata Allah, perumpamaan kehidupan dunia itu seperti apa? Air yang kemudian turun di bumi. Bumi yang asalnya gersang tadi itu tiba-tiba muncul tanaman alwanu, berbagai macam warna yang menyejukkan dipandang oleh mata. Masya Allah. Otomatis jamaah rahimakumullah, lama-lama tanaman itu kemudian menjadi buah. Ketika itulah angan-angan manusia pun muncul. Ya bilang sama istrinya, Bu, sebentar lagi panen. Kamu ingin apa? Gelang yang berapa harganya? Kan itu kan? Kalung yang berapa ya beratnya? Kamu tulis aja. Ya, sebentar lagi panen. Dimanjakan. Mata itu dimanjakan oleh apa? Oleh tanaman tadi itu. Ya, tanaman diturunkan oleh Allah air, dibikin gratis. Yang nurunin air Allah, yang numbuhin Allah, yang sampai membuahkan juga Allah. Itu dunia. Tiba-tiba setelah harapan mau panen itu muncul, tiba-tiba apa? Tiba-tiba kemudian tertimpa satu musibah, yang banjir, yang angin, yang apa, atau tiba-tiba kena hama, tiba-tiba menguning. Udah menguning gimana ceritanya? Ya udah, summa yaj'aluhu hutama, jadi hancur. Dirawat-rawat, kasih makan yang banyak. Nanti kalau Idul Kurban mau disembelih, dijual harganya mahal, ya dibeli harganya 5 juta, dirawat sampai gede, gerakannya luar biasa. Ini nih, sebentar lagi Idul Kurban ini kayaknya harganya sudah sampai 25 juta, ya kan? Tiba-tiba kemudian datang virus COVID sapi. Bahasanya apa? Penyakit apa namanya? Mulut dan kuku. Nah, ini kan COVID sebenarnya. Yang jarak penularannya itu 10 km. Masya Allah. Lagi di karantina, sapi-sapi Jawa nggak boleh datang Jakarta. Masya Allah. Kemarin hari Ahad setelah tausiah, orang cerita bagaimana sedih dan menangisnya mereka bercerita tentang sapi-sapi. Ya, pada mati Pak, sapi-sapi udah gede-gede, ya mau disembelih siapa yang beli, harganya murah, sementara pedagang tetap harganya mahal dijualnya, ya ke pembelinya langsung. Duh, Masya Allah. Itulah dunia, dikasih makan, digede-gedein, harapannya tumbuh, sebentar lagi panen, yang gitu kan? Bentar lagi panen, ternyata gagal
gagal panen. Udah capek ya, merawat sapi, kasih makan sapi, nah gitu kan. Bahkan tidurnya juga sama sapi ya. Karena dia mengharapkan duit dari sapi, ternyata sapinya kena ya kopi itu. Masya Allah. Kata Allah, ya begitu itu dunia. Begitu itu dunia. Cepatnya hancur setelah enak dipandang. Makanya jagat ini disebut dunia. Kenapa jagat disebut dunia? Lidania warrodina. Jadi tempat yang diketahui disebut dunia, dana yadni, yaitu dekat. Artinya apa? Cepat, rusak, fana. Dunia itu begitu. Masya Allah. Dipakai hancur, tak dipakai hancur. Punya rumah dihuni, ya hancur dan daging, gak dipakai, gak dihuni, dibiarin aja. Ya tambah parah. Ya, mobil dipakai ya ngeluarin biaya perawatan, gak dipakai, ditutupin aja. Ya hancur juga. Masya Allah, itu makanya disebut dengan dunia. Dan enaknya itu cuma sebentar. Ya, enaknya sebentar. Bahkan terkadang-kadang belum nyampe ke tenggorokan sudah selesai enaknya. Ya, diibaratkan seperti buka puasa, berjejer minuman yang ada di kanan kiri kita. Tapi ketika buka puasa kena air putih sama teh manis, selesai. Itu dunia. Insyaallah. Itu para jamaah mulia. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka cara menghadapinya itu biasa. Ya, sehingga Allah sebutkan, apakah sama orang yang hatinya lapang menerima agama dengan orang yang keras hatinya menerima agama? Jawabannya adalah tidak sama. Ya. Dan sesungguhnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, malapetaka yang besar itu bukan malapetaka yang menimpa daripada dunia, tetapi malapetaka yang menimpa daripada akhirat. Ya, karena dunia dibanding akhirat itu tidak ada nilainya. Nabi saya mengatakan, "Mad dunya bil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum asabi'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Kata Rasulullah, ya, tidaklah perumpamaan berbanding dunia dengan akhirat kecuali kau celupkan jarimu ke air laut, kemudian kau tarik daripada jarimu itu, lalu lihatlah apa yang menetes daripadanya, maka itulah dunia yang engkau rebutkan. Insyaallah. Ya, hanya setetes itulah dunia, sedangkan air laut yang terbentang luas itu gambaran akhirat. Insyaallah. Jadi hakikat daripada kehidupan. Nah, seorang yang lapang untuk menerima Islam, lapang dalam kehidupannya, lapang di dalam keberagamaannya, menerima nasihat dan lain sebagainya, maka hal itu tidaklah sama dengan orang yang hatinya keras. Ya, yang hatinya keras, maka nggak sama seperti pula tanaman yang tumbuh dengan tanaman yang mati karena berada di tanah yang gersang. Itu satu perumpamaan. Makanya dalam satu ayat, wa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nas kama mathaluhu bil zulumati laysa bi kharijin minha. Dalam Al-An'am 132 itu, ya, 122 disebutkan oleh Allah Ta'ala, apakah kemudian sama orang yang mati lalu dihidupkan oleh Allah, lalu ia berjalan dengan cahaya yang ada, apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang enggak mampu keluar daripadanya? Maka jawabannya tidaklah sama. Maka amalan yang tidak sama, hasilnya juga pasti tidak sama. Nah, ya. Makanya nggak mungkin amalan itu nggak sama lalu hasil sama, itu nggak mungkin. Pasti hasilnya itu tidak sama. Insya Allah nggak sama jamaahnya. Sama dengan kemudian ada seorang jamaah dengan nggak jamaah, ya beda. Yang penting sholat sendiri, yang penting kan khusyuk, ya beda.
dengan orang yang sholat berjamaah. Bahkan terangkan dalam kitab Al-Kabair, ada cerita seorang yang tertinggal sholat isya, ya, karena ketiduran lelah, maka tiba-tiba ia bangun, ya, waktu sholat isya sudah selesai. Maka buru-buru ia kejar, ya, di tempat tersebut, ya. Kejadiannya di Baghdad, Irak. Maka di masjid yang dekat rumah itu ternyata sudah selesai isya. Terangkan dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Maka ia pun kejar lagi masjid yang terdekat, ternyata sudah selesai juga. Yang kejar lagi tempat yang lain lagi, hingga sampai lelah. Masjid-masjid yang ada sekitarnya ia datangin semuanya sudah selesai juga. Maka penyesalan itu menjadikan kemudian ia sholat 27 kali. Terangkan dari oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, 27 kali dia sholat, berarti 27 kali 4, 27 kali 4 rakaat. Masya Allah, hingga pada akhirnya ia lelah, lalu tertidur. Dalam tidurnya itu, maka ia bermimpi berada naik kuda, rombongan mengejar daripada kuda yang ada di depannya. Apa kata dia? Maka semakin aku kencang, ya, mengencangkan daripada kuda itu, maka rombongan kuda yang di depanku semakin kencang. Tak mampu aku mengejarnya. Hingga kemudian muncullah suara, ya, yang mengatakan, wahai fulan, sekuat apapun kudamu lari untuk mengejar rombongan di hadapanmu, engkau tidak akan mampu mengejarnya, karena mereka rombongan yang bersama para malaikat. Maka kemudian aku pun terbangun, katanya. Barulah aku sadar, demi Allah, sholat isya sendiri 27 rakaat itu tidak mampu mengejar sekali orang sholat isya dengan imam, karena rombongan di dalamnya ada malaikat ketika ia mengucapkan amin bersama sang imam. Jadi ketika mengucapkan amin, maka aminnya bersama imam itu seperti amin bersama malaikat. Nabi mengatakan, siapa orang yang amin bersama malaikat, semua dosanya diampuni, gak bisa dikejar, ya. Jadi jamaah itu, ya, walaupun imamnya agak ngalor ngidul, agak berepetan dikit-dikit, tetap terbaik daripada sholat sendiri. Apalagi imam cakep jamaah, ya. Karena di dalam sholat berjamaah itu ada subsidi, ya, ada subsidi silang, ya. Jadi kalau imamnya khusyuk, makmumnya kurang khusyuk, dapat jabretan imam khusyuk, ya. Kalau kemudian satu makmum kurang khusyuk, ada makmum yang lain khusyuk, maka ditutupi oleh makmum yang khusyuk. Insyaallah itu jamaah. Artinya amalan itu beda. Jadi beda orang mengatakan, yang penting kan khusyuk, ya gak bisa sama. Itulah jamaah rahimahullah. Jadi amal itu pasti beda. Ngaji pun juga demikian pula. Yang penting kan ngerti, walaupun gak datang, ya beda. Wong langkahnya saja sudah punya nilai. Itulah jamaah rahimahullah. Dan beda amal itu pasti kemudian apa? Beda nih nilai. Kalau dalam bahasa agama, al-ajru bi qadri ta'ab, pahala itu bergantung dengan kecapean, kelelahan. Makin lelah dalam agama, maka makin besar nilai yang ada di dalamnya. Kita maknanya. Hanya ini perkara yang penting. Maka nanti kita akan lanjutkan amalan yang sangat besar. Nanti setelah adzan berkumandang. Alhamdulillah. Para jamaah Allah Ta'ala, ayat yang berikutnya itu bahas tentang sifat Al-Quran. Namun sebelumnya ada yang diutarakan jamaah melihat. Jadi kalau kita kembali kepada pemahaman ayat-ayat tersebut tadi, bahwa seorang itu mendapatkan hasil daripada setiap usaha mereka. Usahanya besar, ya hasilnya besar. Usahanya kecil, ya hasilnya kecil, ya.
Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang satu bacaan yang besar. Setelah bahas tentang besar kecilnya nilai, maka Allah menjelaskan amalan yang besar nilai, yaitu Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu pujian terhadap kitab yang sangat mulia. Satu-satunya kitab yang aturannya begitu luar biasa indahnya, ya. Yang itu kitab yang dimaksud itu adalah Al-Quran, mutasyabihan matsani. Jadi banyak yang serupa dalam Quran itu, kadang diulang-ulang kata Allah Ta'ala. Ulang-ulang cerita Nabi Musa, diulang-ulang cerita Nabi Soleh, ulang-ulang cerita Nabi Hud, para anbiya diulang-ulang fi amkanatin katsirah. Itu agar kemudian mudah dipahami. Yang disebut dengan mutasyabihan matsani, ya. Jadi Al-Qur'an yang mana kemudian serupa dan berulang-ulang, ya. Karena memang tujuan Quran itu apa? Kitab peringatan. Kitab peringatan. Bahkan yang lebih hebat lagi, Quran itu kalau bercerita, kadang-kadang cerita awalnya di akhir, cerita akhirnya di awal. Contoh umpamanya seperti Isa, Nabi Musa dan Fir'aun, itu endingnya diduluin, ya, endingnya diduluin jamaah rahimahullah. Dan Musa menghadapi Fir'aun, dikejar kan itu kan, maka Musa pun dengan Harun berdakwah dengan lemah lembut. Baru kemudian cerita, ya, cerita kekhawatiran Fir'aun, sehingga kemudian menyuruh daripada para pengawal-pengawalnya untuk menunggu, ya, wanita-wanita yang lagi hamil. Bila laki-laki maka dibunuh. Itu ceritanya kadang di akhir. Itu hebatnya Quran. Dan diulang-ulang. Di surat ini diceritakan, di surat yang lain diceritakan, ya. Bahkan dalam satu alimun khabir, alimun hakim, diulang-ulang dan berbeda-beda, mirip-mirip, ya. Baik, kadang-kadang orang itu muter, ya. Bacanya muter karena apa? Agak mirip dan indah. Dan itu adalah Al-Qur'an. Satu-satunya bacaan yang hebat, bacaan dengan aturan main yang sempurna, ya. Makanya disebut Al-Quran. Alif sama nun itu tambahan alif sama nun, Al-Quran itu artinya bacaan yang sempurna. Saking sempurnanya ada aturan mainnya. Ini harus dengung, ini harus jelas, ini panjang, ini pendek, ini bacanya miring, ini berhenti tapi gak pakai napas. Itu cuma Quran. Masya Allah. Cara menyentuhnya ada aturan mainnya, cara membacanya ada aturan mainnya. Satu-satunya kitab yang kemudian Nabi mengatakan setiap hurufnya itu dijaga oleh para malaikat, dan setiap hurufnya mengangkat derajat, menghancurkan dosa. Setiap hurufnya bernilai 10. Itu Quran. Makanya ulama-ulama besar menasihati, ya, bila dosa kalian itu begitu luar biasa, maka cara cepat menghancurkannya itu adalah membaca Al-Quran. Satu-satunya amalan yang belum selesai mendapatkan nilai berjalan saat belum selesai amalan, itu Quran. Amalan itu kan baru bernilai kalau sudah selesai. Kalau Quran enggak, belum selesai amalan sudah, nilainya sudah berjalan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Udah tuh selesai tuh, enggak dilanjutin. Ya. Maka kalimat dzalika 3 huruf, al-kitabu, ya, itu al 2 huruf, kaf 1 huruf, ta 1 huruf, hamzah 1 huruf, alif 1 huruf, ba 1 huruf. Maka nilai setiap huruf itu jalan, walaupun amalan itu belum selesai. Dan lebih hebat lagi, walaupun gak ngerti. Qaf ha ya ain sad.
tafsir mengatakan Allahu a'lamu bi muradi, hanya Allah yang ngerti. Daripada nggak ngerti dibuang aja langsung, nggak boleh. Satu ayat yang kalian ingkari seperti mengingkari semua ayat. Tapi walaupun nggak ngerti, nilai hurufnya jalan. Satu-satunya bacaan yang bernilai setiap hurufnya, walaupun nggak ngerti, walaupun belum kelar, itu cuma Al-Quran. Masya Allah. Maka Nabi sampai mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku gak baca alif lam mim satu huruf, bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf kali 10 minimal 30. Itu Quran. Satu-satunya bacaan, kitab yang kemudian menjadikan sebab ketenangan pembacanya saat sakaratul maut, yang kemudian menghantarkan di alam barzahnya, yang kemudian menemani saat jembatan Siratal Mustaqimnya, yang kemudian membelanya saat berhadapan dengan Tuhannya. Bacaan itu adalah Al-Quran. Satu-satunya kitab yang tatkala semua kitab-kitab tiap kita tutup, SD tutup ketika SMP, SMP tutup ketika SMA, SMA ditutup bukunya kalau sudah kuliah, kuliah pun ditutup itu buku kalau sudah profesor, profesor ditutup itu buku semuanya. Satu-satunya kitab yang dibuka mulai kecil sampai mau mati, satu-satunya kitab itu cuma Al-Quran. Kenapa tak kemudian subuh-subuh terhadap Al-Quran? Maka Allah Ta'ala katakan, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathani. Dan kemudian nanti baru membahas tentang kondisi umat menghadapi Al-Quran. Taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Awalnya bergetar kulitnya, lama-lama kemudian talinu juluduhum, menjadi tenang asbab ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini jamaah mulia. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam perkara ini, dan kemudian dimudahkan untuk menuju surga. Asbab Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Dan sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Lanjutkan bacaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.